Baik, kita akan melanjutkan topik kita. Minggu lalu saya sudah membahas tentang kekuasaan dan politik. Akan tetapi karena belum komprehensif semuanya, maka akan saya lanjutkan saat ini. Meski demikian, saya akan sedikit mengulangi kembali tentang bahasan tentang kekuasaan dan politik di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Kita akan lihat tentang definisi dari kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku atau perilaku orang lain sejalan dengan keinginan dari orang yang mempunyai kemampuan tersebut. Di sini diungkapkan a capacity that A has to influence the behavior of B so that B acts in accordance with A's wishes. Kemampuan yang dimiliki oleh A untuk mempengaruhi perilaku, tindakan, kebiasaan dari B sehingga B bertindak sesuai dengan kemauan A. Itulah yang namanya power. Jadi pengaruh, power itu adalah bisa dikatakan juga pengaruh. Di sini definisinya adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginan dia. Kemudian kekuasaan juga sangat erat kaitannya dengan ketergantungan. Kondisi B berhubungan dengan A ketika A berposisi sesuai dengan keinginan B. Itulah juga yang dinamakan kekuasaan. Jadi bergantung. Ketika B berhubung dengan A dan kemudian A berposisi sesuai dengan keinginan B, maka B memiliki power terhadap A, ya, dan A bergantung kepada B. Ya. B's relationship to A when A possesses something that B requires. Ini disebabkan karena apa? Karena A memiliki sesuatu yang B inginkan. Maka B mempunyai ketergantungan kepada A. Contoh, anak memiliki ketergantungan kepada orang tua. Karena anak mempunyai sesuatu yang dia perlukan dari si orang tuanya. Maka anak bergantung pada orang tua. Sekarang definisi power berikutnya adalah kemampuan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dalam cara sesuai dengan apa yang diinginkannya. Simpelnya kemampuan untuk mempengaruhi. Pengaruh merupakan penerapan dari kekuasaan tersebut. Jadi ketika dia mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, maka output dari kemampuan untuk mempengaruhi itu adalah terjadinya pengaruh kepada orang yang dijadikan objek dari power tersebut. Berikutnya, perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Contrasting leadership and power. Leadership adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang menunjukkan kapasitas mereka untuk membawa orang lain kepada sesuatu arah yang diinginkan oleh lembaga atau mungkin oleh organisasi atau mungkin oleh si pemimpin tersebut. Nah, sementara tadi power adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain melakukan apa yang dimaui oleh orang tersebut. Sekarang apa bedanya kepemimpinan dengan kekuasaan? Kalau kepemimpinan fokus pada tujuan organisasi. Jadi kemampuan dia, kepemimpinan ini, untuk mempengaruhi orang lain, untuk mendapatkan loyalitas dari bawahan, itu digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Akan tetapi power digunakan sesuai dengan tujuan pimpinan. Ya, untuk memperoleh tujuan dari yang pemilik kekuasaan tersebut. Jadi power belum tentu akan diarahkan untuk memperoleh atau mencapai tujuan perusahaan.
Yang kedua, memerlukan kesesuaian tujuan dengan pengikut. Leadership, seorang leader, ya, maka perlu ketika dia ingin mencapai tujuan perusahaannya, maka dia harus menyesuaikan dengan juga tujuan dari para pengikutnya, bawahannya. Akan tetapi dalam power, yang diperlukan dari bawahan itu bukan kesesuaian tujuan, tetapi ketergantungan. Jadi kalau objek dari kekuasaan itu sudah menunjukkan adanya dependensi terhadap orang yang memiliki kekuasaan tersebut, maka itulah kekuasaan. Maka berhasillah power itu untuk diterapkan. Berikutnya adalah kepemimpinan ini fokus untuk pengaruh ke bawah. Fokus untuk bisa mempengaruhi bawahan. Dengan komunikasi, dengan pengarahan, kemudian dengan berupaya untuk menjadi pengaruh atau influencer, menjadi komunikator. Sementara kalau power digunakan untuk memperoleh pengaruh dari samping dan dari bawah. Artinya ketika Anda atau ketika seseorang ya, dia ingin menggunakan power atau kekuasaan, maka kekuasaan itu ya digunakan untuk memperoleh pengaruh dari samping dan dari bawah. Dari samping artinya dari kalangan yang bisa jadi itu bukan bawahannya dia. Ya. Dan juga dari bawah. Ya. Bawah itu pengaruh dari bawah artinya si bawahan itu ngikut kepada kemauan atasannya. Dan juga orang-orang yang ada di samping kanan kiri dari si atasan tersebut atau yang menggunakan power tersebut itu juga mengikuti apa yang dimau oleh si orang yang mempunyai power tersebut. Dalam hal fokus penelitian dalam kepemimpinan itu fokus kepada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada namanya pemimpin ada gaya kepemimpinan yang ditentukan dengan transformational leadership. Kepemimpinan transformational. Ada kepemimpinan transaksional. Ada kepemimpinan servant leadership. Ada kepemimpinan spiritual leadership. Macam-macam. Dan penelitian-penelitian tersebut fokus hubungannya dengan bagaimana persepsi dari para pengikut atau follower terhadap gaya kepemimpinan dari pemimpinnya tersebut. Sementara kalau kalian baca di jurnal-jurnal internasional tentang power, penelitian tentang power, maka topiknya adalah atau fokus penelitian adalah pada taktik kekuasaan. Bagaimana taktik yang dilakukan oleh seorang leader atau pemimpin atau manajer untuk memperoleh ketaatan dari para bawahan. Itu bedanya. Nah, kekuasaan dan wewenang. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki seseorang karena posisi yang disandangnya dalam organisasi. Dengan wewenang, dia mempunyai kuasa, dia mempunyai power, powernya formal, dan dia pun bisa melakukan apa yang menjadi bagian dari power tersebut. Ya, bisa jadi, apalagi ketika terjadi namanya abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan, bisa jadi power yang diberikan karena ada wewenang tadi digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Karakteristik dari wewenang ini adalah posisi, ya, dia memegang posisi sebagai apa dalam struktur, apakah sebagai direktur utama, apa wakil direktur keuangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah wewenang itu ada penerimaan bawahan. Dan ketiga digunakan secara vertikal, wewenang itu turun dari atas ke bawah. Berikutnya, dasar-dasar kekuasaan. Ya, dasar kekuasaan atau basis-basis kekuasaan. Basis-basis kekuasaan itu dibagi di dalam beberapa bagian. Misalnya yang pertama adalah yang dinamakan personal power. Yang kedua adalah interpersonal power. Yang ketiga adalah
organisational power, dan yang keempat adalah situational power. Ini mohon maaf, ininya tidak bisa bergerak slide-nya. Sekarang yang pertama, basis-basis kekuasaan adalah personal power. Kekuasaan personal itu adalah kekuasaan yang muncul dari dalam dirinya, dari dalam diri orang tersebut, dikarenakan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Di antara yang pertama adalah expert power. Ya. Kemampuan keahlian. Kemampuan atau expert power ini didasarkan pada pengaruh atas keterampilan khusus atau pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka ketika seorang dosen memiliki pengetahuan, maka dia bisa mempengaruhi muridnya atau mahasiswanya. Kenapa? Karena si dosen lebih mempunyai pengetahuan. Kenapa mereka lebih punya pengetahuan? Karena pendidikannya lebih tinggi dan lebih dulu mengetahui daripada mahasiswanya. Itulah expert power. Ketika kita melihat bagaimana terampilnya para komentator-komentator di televisi, maka mereka mempunyai expert power, kemampuan, pengaruh, pengetahuan, dan itu bisa menggiring, membawa opini masyarakat ke arah yang dia maui. Itulah expert power. Yang kedua adalah referent power. Berdasarkan pengaruh dari posisi seseorang atau keterkaitan dengan sesuatu. Referent itu artinya acuan, kemampuan acuan. Ketika dia menjadi referensi atau acuan bagi perilaku orang-orang tertentu. Referent power ini bisa muncul karena dia mempunyai kualitas-kualitas pribadi yang disukai oleh orang lain. Contoh referent power, orang yang punya referent power ini adalah selebriti. Para pemuka-pemuka atau tokoh masyarakat yang sangat dikenal oleh masyarakat, maka dia mempunyai namanya referent power. Atau kemampuan atau kekuasaan referensi. Para artis yang mempunyai ribuan bahkan jutaan follower, itu dia memiliki referent power. Maka perilakunya dia bisa menjadi trending, bisa menjadi viral, dan sebagainya. Karena dia sebagai mempunyai referent power. Berikutnya adalah charismatic power. Kelanjutan dari referent power yang merupakan kepribadian dan gaya interpersonal individu. Ketika dia menjadi seorang figur dan dia memiliki kekuatan referensi, maka kemudian bisa jadi keterampilan yang menjadikan dia menjadi orang yang menjadi referensi itu memunculkan karisma. Karisma itu kemampuan dari dalam dirinya sendiri yang sehingga menjadikan orang itu merasa kagum kepada orang tersebut. Contoh misalkan para tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh agamawan, yang dia sudah menjadi referent power, tapi dia juga mempunyai charismatic power. Sebut aja lah, misalkan para kiai-kiai yang khos, Kiai Mustafa Bisri, kemudian para ustadz-ustadz, misalkan Abdul Somad, ataupun Agim, mereka mempunyai referent power dan juga charismatic power. Itu karena mereka mempunyai expert power juga. Berikutnya, pembagian yang lain tentang berikutnya adalah interpersonal power. Setelahnya tadi personal power, interpersonal power. Menurut Friends and Brevon bahwa basis-basis kekuasaan itu diantaranya adalah interpersonal power. Tadi setelahnya personal power ada interpersonal power. Jadi kekuasaan yang ini terjadi dan muncul dikarenakan ada hubungan antar pribadi. Ya. Karena ada hubungan yang muncul karena adanya hubungan antar person. Yang pertama adalah legitimate power, kekuasaan legalitas. Kekuasaan ini muncul karena ada lembaga, karena ada organisasi, karena ada entitas yang secara sah dan absah secara hukum memberikan kekuasaan. Contoh misalnya presiden diberikan kekuasaan untuk menjadi seorang presiden, mereka dan presiden ini secara legitimate, sah, absah, sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan undang-undang menjadi penguasa dan memiliki kekuasaan, ada legitimate power. Direktur utama misalnya, yang dia mendapatkan kekuasaan dari Dewan
pengawas atau disebut komisaris untuk menjadi direktur. Itu legitimate power. Dan dengan legitimate power ini dia bisa melakukan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain. Ya, untuk mengarahkan tindakan orang bawahan untuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua adalah reward power, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan ini adalah muncul karena kemampuan seseorang untuk memberikan reward, untuk memberikan penghargaan. Contoh misalnya, seorang atasan, dia punya reward power. Kenapa? Dia punya kekuasaan untuk mengolah uang. Sehingga dengan reward power itu, dia bisa mempengaruhi perilaku bawahannya. Ketika bawahannya misalkan diminta untuk lembur, maka bawahannya itu akan ikut. Kenapa? Dia berharap bahwa si atasan yang menyuruh dia untuk melembur tadi akan memberikan reward. Itulah yang namanya reward power, kekuasaan karena adanya penghargaan. Yang ketiga adalah coercive power, kekuasaan untuk memaksa. Kekuasaan untuk memaksa ini dikarenakan ada kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan tindakan-tindakan yang tidak nyaman kepada orang lain. Contoh atasan mempunyai coercive power karena dia bisa memaksa. Memaksa bagi karyawan yang tidak disiplin akan diberikan sanksi. Maka dia mempunyai coercive power. Dan kekuasaan paksaan ini juga merupakan bisa jadi buah dari adanya legitimate power. Berikutnya adalah expert power, kekuasaan keahlian yang sudah dijelaskan tadi. Karena dia mempunyai keahlian, maka dia bisa mempengaruhi orang lain. Orator, kemudian penulis, ilmuwan, para ahli-ahli. Karena dia kekuasaan dia dalam satu bidang ilmu bisa mempengaruhi orang lain. Yang terakhir adalah reference power, kekuasaan referensi yang sudah diceritakan tadi. Ketika dia menjadi public figure, dia menjadi referensi atau acuan perilaku dia oleh orang banyak, maka dia memiliki reference power. Ini adalah kaitan dengan interpersonal. Selanjutnya adalah pembagian dari interpersonal power juga ada yang namanya formal power. Ya, kalau tadi interpersonal power itu pembagiannya karena ada legitimate power, ada coercive power, ada reward power, ada reference power, dan ada yang terakhir tadi 5 tadi, maka pembagian berikut dari interpersonal power adalah formal power. Terjadi karena posisi individu organisasi memiliki kecakapan untuk memaksa atau memberi penghargaan muncul dari kewibawaan formal atau kontrol informasi. Jadi agak mirip sama dengan yang tadi legitimate power. Ya. Di sini lebih luas lagi, kecakapan untuk memaksa, memberi penghargaan, kewibawaan formal seperti itu. Berikutnya adalah coercive power, kekuasaan karena rasa takut. Jadi kekuasaan karena muncul kekuasaan itu karena dia bisa memainkan rasa takut dan tekanan kepada orang lain. Contoh misalnya coercive power, misalnya seorang yang berperilaku jahat, dia bisa memaksa orang lain untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya karena dia punya kekuasaan untuk memaksa, karena misalkan dia memegang benda tajam dan sebagainya. Reward power adalah terjadi karena penghargaan yang didistribusikan atas dasar kebijakan atau nilai yang tadi diceritakan tadi. Reward power yang dimiliki oleh seorang atasan untuk bisa menggaji, memberikan apresiasi kepada bawahan. Oke. Berikutnya, basis dari power selain yang 3 di atas tadi, berikutnya adalah legitimate power. Ya. Kekuasaan yang diterima seseorang karena hasil posisi secara hierarki formal di organisasi. Dan yang terakhir adalah information power, kekuasaan yang datang dari kemampuan akses dan kontrol informasi. Ini menarik karena bisa jadi seseorang yang mungkin hanya sederhana, dia orang-orang yang tidak diperhitungkan di masyarakat, tetapi karena dia pegang informasi penting, dia mempunyai kekuasaan. Dia informan yang sangat penting terhadap sesuatu yang mungkin berdampak bagi orang lain, maka dia mempunyai information power. Ya. Dan yang terakhir adalah struktur dan situasional, kekuasaan yang ditentukan oleh struktur organisasi. Ya, maka disebut kekuasaan struktural dan situasional. Mengontrol mekanisme organisasi, membentuk
pola formal komunikasi dan arus informasi seperti itu adalah karena dia mendapatkan kekuasaan struktural. Di struktur membentuk kekuasaan dan wewenang formal dengan menspesifikasi individu untuk melakukan pekerjaan tertentu dan membuat keputusan. Merangsang kekuasaan informal melalui pengaruhnya dalam informasi dan komunikasi dalam sistem organisasi. Berikutnya, tadi tentang ketergantungan. Kunci menuju kekuasaan adalah dengan menciptakan ketergantungan. Postulat atau pandangan umumnya adalah semakin besar B bergantung kepada A, maka semakin besar juga kekuasaan A terhadap B. Anak bergantung kepada orang tua. Semakin besar ketergantungan anak kepada orang tua, maka semakin besar kekuasaan orang tua terhadap anak. Istri bergantung pada suami. Semakin tinggi ketergantungan istri kepada suami, semakin besar kekuasaan suami terhadap istri. Berikutnya, semakin besar kendali dari manajer terhadap sumber daya yang organisasi butuhkan, maka organisasi semakin berkuasa. Contoh, direktur utama lebih memiliki kendali yang lebih besar daripada wakil direktur atau manajer, karena dia memiliki kendali yang lebih besar terhadap sumber daya, keuangan misalnya, sumber daya yang lain-lainnya. Maka ketergantungan dari manajemen terhadap direktur utama lebih tinggi daripada kepada manajer. Akses untuk mencari pilihan atau pilihan supply, multiple suppliers, mengurangi sumber kekuasaan. Ini kasusnya ketika misalkan ada supplier hanya satu. Wah, berarti dia akan sangat berkuasa kaitannya dengan supply produk tersebut. Dan ketergantungan dari perusahaan terhadap supplier satu ini menjadi sangat tinggi. Ya, dan ini juga bisa jadi tidak sehat ketika ketergantungannya hanya tergantung kepada satu supplier saja. Bagaimana menciptakan ketergantungan? Kelangkaan sumber daya di organisasi. Ketika sumber daya itu langka, maka akan muncul ketergantungan organisasi terhadap sumber daya yang langka tersebut. Contoh, di satu perusahaan hanya ada satu orang IT yang mahir dalam bidang IT, yang lainnya tidak bisa. Maka karena kelangkaan sumber daya orang IT ini, maka orang IT ini memiliki power. Power apa? Ya, diantaranya tadi ada power dari sisi informasi, power dari sisi referen juga, power dari sisi expert, dan ketergantungan perusahaan terhadap orang IT ini menjadi sangat tinggi. Berikutnya, arti penting resource. Orang IT tadi itu adalah sumber daya penting, karena orang nggak paham IT, ya repot. Ya. Organisasi atau perusahaan tidak mempunyai orang IT zaman sekarang, ya repot. Berikutnya, tidak tergantikannya sumber daya tersebut atau resource tersebut. Sulit tergantikan misalnya, karena sulit untuk mendapatkan lagi orang IT, maka orang IT ini menciptakan ketergantungan. Ketergantungan dari siapa? Tergantungan dari orang di dalam organisasi. Strategi dan taktik politik. Sekarang kita bicara tentang politik. Politik ada di dalam organisasi. Biasanya politik merupakan aktivitas digunakan untuk memperoleh, mengembangkan dan pergunakan kekuasaan sebenarnya untuk mencapai hasil yang diharapkan seseorang apabila dihadapkan pada ketidakpastian atau kesepakatan pilihan. Jadi itulah politik. Jadi politik itu adalah sebuah upaya untuk memperoleh dan mengembangkan, mempergunakan kekuasaan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Di sini ada tambahannya apabila dihadapkan pada ketidakpastian dan ketidaksepakatan pilihan. Seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk saat ini. Dan nanti Anda bisa mengkaji lebih mendalam dengan membaca buku-buku yang sudah ada dan tinggal baca lebih komprehensif.